Matahari pagi menyinari gerbang SMA Gangnam, namun bagi Ji-hoon, ini bukan sekadar hari pertama sekolah. Ini adalah penyamaran terbesarnya. Di usia 18 tahun, ia seharusnya duduk di kursi empuk ruang direksi Han Group, memimpin merger jutaan dolar. Namun hari ini, ia menukar setelan jas buatan Italianya dengan seragam sekolah yang kaku. Ia tersenyum ramah kepada satpam. Senyum sederhana yang ia latih di depan cermin, menyembunyikan aura dominan yang biasanya membuat para CEO gemetar. Di dalam kelas, papan tulis penuh dengan rumus kalkulus yang membosankan. Bagi murid lain, ini adalah beban. Tapi bagi Ji-hoon, ini hanyalah permainan anak kecil. Sambil memutar pensilnya, pikirannya justru melayang pada grafik saham yang ia pantau secara rahasia di balik kolong meja. Ia terbiasa menganalisis risiko global, bukan mencari nilai X. Namun, ia harus berhati-hati. Satu langkah salah, atau satu sikap yang terlalu angkuh, maka identitasnya sebagai pewaris tunggal Han Group akan terbongkar. Istirahat tiba, dan kerumunan siswa mulai berdesakan. Ji-hoon tetap tenang, bergerak dengan keanggunan yang tidak wajar bagi seorang remaja biasa. Tiba-tiba, ponsel di sakunya bergetar. Pesan singkat dari kepala pelayannya. Dewan Direksi mulai curiga dengan ketidakhadiran Anda. Ji-hoon menatap pesan itu, lalu menoleh ke arah teman-teman barunya yang tertawa lepas. Sesaat, ia bimbang antara tanggung jawab takta atau kebebasan yang baru ia rasakan. Permainan baru saja dimulai. Di kantin sekolah yang riuh, Soo-jin, dengan rambut panjang tergerai dan pita kecil di kepalanya, tertawa lepas bersama teman-temannya. Ia adalah definisi ceria, seorang gadis yang hidup di dunia tanpa beban korporasi atau ekspektasi miliaran dolar. Pandangannya tak sengaja berpapasan dengan Ji-hoon yang sedang duduk menyendiri, berpura-pura sibuk membaca buku. Senyum Soo-jin yang tulus sedikit memudar saat ia melihat sesuatu di mata Ji-hoon. Sebuah kerutan halus, sebuah bayangan yang terlalu dalam untuk seorang siswa SMA. Ia merasa ada sesuatu yang tidak jujur dari ekspresi Ji-hoon, seperti topeng yang sangat rapi. Ji-hoon yang biasanya tak tergoyahkan, bahkan di hadapan dewan direksi yang paling garang, merasakan gelombang kegugupan yang aneh. Tatapan Soo-jin yang polos namun tajam itu, seolah menelanjangi setiap lapis pertahanannya. Ia merasa seperti seorang CEO yang presentasinya dibongkar oleh investor yang paling cerdas. Ia mencoba mengalihkan pandangan, berpura-pura fokus pada paragraf yang sama berulang kali. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena ancaman bisnis, melainkan karena seorang gadis yang baru ia temui. Ini adalah perasaan yang benar-benar asing baginya. Soo-jin, yang rasa penasarannya terusik, memutuskan untuk mendekat. Dengan langkah ringan dan senyum ramah yang tak pernah lepas, ia menghampiri meja Ji-hoon. "Hai, aku Soo-jin. Kamu anak baru, ya?" tanyanya dengan suara ceria. Ji-hoon mengangkat kepala, terperangkap. Ia melihat keaslian di mata Soo-jin, sebuah kualitas yang langka di dunianya yang penuh tipu daya. Untuk pertama kalinya, topeng Ji-hoon sedikit retak, dan sebuah emosi yang tak dikenal mulai tumbuh di dalam dirinya. Ini bukan hanya sebuah interaksi biasa, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ujian matematika. Kertas soal tergeletak di meja, penuh dengan simbol-simbol aneh yang tampak asing bagi Ji-hoon. Otaknya, yang terbiasa menganalisis laporan keuangan setebal buku, kini lumpuh di hadapan rumus-rumus integral. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia bisa saja membeli seluruh perusahaan yang membuat soal ujian ini, tapi ia tidak bisa membeli jawaban yang benar. Di balik topeng ketenangannya, ada kepanikan yang tersembunyi. Ini adalah medan perang baru yang jauh lebih sulit daripada rapat direksi. Saat ia nyaris menyerah, sebuah tangan mungil perlahan mendorong secari kertas ke sisinya. Soo-jin, yang duduk di sebelahnya, tersenyum kecil, mengisyaratkan Ji-hoon untuk melihat. Di kertas itu, ada petunjuk singkat namun jelas yang membimbingnya melewati kesulitan. Ji-hoon terkejut. Ia selalu sendiri dalam menghadapi masalahnya, mengandalkan kecerdasan dan sumber dayanya sendiri. Sentuhan kebaikan Soo-jin ini terasa begitu murni, begitu tak terduga. Itu adalah sebuah penipuan yang anehnya tidak ia sesali. Setelah ujian,
Sujin menghampirinya, tidak meminta imbalan, hanya tersenyum ceria. Bagaimana ujianmu? Tanyanya. Ji-hun, yang masih merasakan kehangatan dari bantuan kecil itu, menatap Sujin. Untuk pertama kalinya, ia melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Bukan tentang kekuatan, kekuasaan, atau keuntungan, melainkan tentang koneksi manusia. Di mata Sujin, ia melihat refleksi dari sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Persahabatan sejati. Ini adalah pelajaran yang tidak pernah ia temukan dalam buku keuangan manapun. Sebuah investasi yang jauh lebih berharga. Senyum Sujin yang tulus dan tanpa pamrih itu kini sering muncul di benak Ji-hun, mengganggu fokusnya bahkan saat ia sedang membaca laporan pasar saham. Ia mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa ini hanyalah perasaan sesaat, efek dari kebaikan yang tidak biasa ia terima. Namun, setiap kali Sujin tertawa di dekatnya, atau pandangan mata mereka berpapasan, ada gemuruh aneh di dadanya. Perasaan ini lebih kuat, lebih nyata, dan jauh lebih membingungkan daripada gejolak pasar saham atau intrik dewan direksi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, dan itu membuatnya takut. Ji-hun mencoba kembali ke zona nyamannya. Ia kembali menganalisis grafik, membaca berita ekonomi, dan merencanakan langkah-langkah bisnis Han Group di benaknya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa kekuasaan dan kekayaan adalah satu-satunya hal yang penting, satu-satunya hal yang memberinya identitas. Namun, ilusi ketenangan itu rapuh. Bayangan Sujin, dengan tawanya yang renyah dan tatapannya yang jernih, terus membayangi. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua aset yang Han Group miliki, dan itu adalah kehangatan yang diberikan Sujin. Suatu sore, saat ia berjalan pulang bersama Sujin, gadis itu bercerita tentang impian sederhananya, membuka toko bunga kecil, tempat ia bisa berbagi kebahagiaan. Ji-hun mendengarkan, dan hatinya bergetar. Impian itu sangat kontras dengan ambisinya yang besar, dengan dunia yang ia persiapkan untuknya. Namun, ada daya tarik yang kuat dalam kesederhanaan Sujin, kebahagiaan yang tidak bergantung pada angka di bank. Ji-hun tahu, ia berada di persimpangan jalan antara takdir yang telah digariskan untuknya sebagai pewaris Han Group atau kemungkinan jalan baru yang dijanjikan oleh senyum tulus Sujin. Suatu sore, saat membantu guru di kantor sekolah, Ji-hun tak sengaja menemukan sebuah dokumen yang terjatuh dari laci yang terbuka. Dokumen itu tampak seperti laporan keuangan yayasan sekolah, namun ada kejanggalan. Angka-angka yang tidak masuk akal. Dan nama sebuah perusahaan cangkang yang familiar baginya, perusahaan yang terkait dengan Han Group. Darah Ji-hun berdesir, insting bisnisnya menjerit. Ini bukan sekadar kesalahan akuntansi, ini adalah jejak penyelewengan dana skala besar. Dan entah bagaimana, sekolah ini terlibat. Sejak saat itu, Ji-hun memulai penyelidikan rahasianya. Malam hari, setelah semua orang tidur, ia menyelinap ke perpustakaan atau menggunakan akses terbatas di komputer sekolah, mencari celah, membandingkan data. Ia memanfaatkan keahliannya sebagai pewaris Han Group, menganalisis struktur perusahaan, melacak aliran dana. Setiap informasi yang ia temukan semakin menguatkan dugaannya. Ada jaringan korupsi yang lebih besar dari yang ia bayangkan, dan yayasan sekolah hanyalah salah satu pionnya. Beban ini semakin menekan, membuat topeng siswa biasa yang ia kenakan semakin sulit dipertahankan. Semakin dalam Ji-hun menggali, semakin ia merasa terancam. Ia harus lebih sering menggunakan jaringan, dan pengetahuannya sebagai pewaris Han Group membuat alasan aneh untuk ketidakhadirannya di kelas atau pertemuannya di luar sekolah. Sujin, dengan instingnya yang tajam, mulai menyadari perubahan pada Ji-hun. Senyumnya semakin jarang, dan tatapan matanya sering kali jauh, penuh beban. Identitas gandanya berada di ambang kehancuran. Pertanyaan muncul, apakah ia akan mengorbankan penyamarannya untuk mengungkap kebenaran, atau membiarkan korupsi merajalela demi menjaga rahasianya? Senyum sederhana yang dulu dilatih Ji-hun di depan cermin, kini semakin sulit muncul. Beban rahasia, tekanan investigasi korupsi yayasan, dan dilema perasaannya terhadap Sujin, semuanya menumpuk. Di kelas, ia sering kali terlihat melamun, tatapannya jauh dan kosong.
Tawanya yang dulu jarang, kini hampir tidak pernah terdengar. Ia merasa seperti robot, bergerak secara mekanis, berusaha keras mempertahankan topeng siswa biasa yang ia kenakan. Namun, ia tahu, topeng itu semakin tipis, dan retakan sudah mulai terlihat jelas. Sujin, yang selalu ceria dan penuh perhatian, adalah orang pertama yang menyadari perubahan drastis pada Ji-hun. Ia melihat sorot mata yang berbeda, keheningan yang tak biasa, dan beban yang Ji-hun coba sembunyikan. Sujin mencoba mendekat, bertanya apakah Ji-hun baik-baik saja. Namun Ji-hun selalu menghindar dengan alasan-alasan klise. Hati Sujin teriris. Ia merasa ada dinding tak terlihat yang dibangun Ji-hun, dan ia ingin meruntuhkannya, meskipun ia tidak tahu apa yang ada di baliknya. Ji-hun merasa terjebak di antara dua dunia yang bertabrakan. Di satu sisi, dunia Han Group yang penuh ambisi, rahasia, dan kini, korupsi yang harus ia hadapi. Di sisi lain, dunia SMA yang polos, dengan persahabatan tulus Sujin yang memberinya kehangatan. Ia tidak bisa sepenuhnya menjadi siswa biasa, karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai pewaris terlalu besar. Namun, ia juga tidak bisa sepenuhnya menjadi dirinya sendiri, karena itu akan membahayakan semua orang di sekitarnya. Setiap keputusan yang ia ambil kini terasa seperti pisau bermata dua, dan ia tahu sesuatu harus segera berubah. Setelah berhari-hari begadang dan menyelami data-data rumit, Ji-hun akhirnya menemukan kepingan terakhir teka-teki itu. Sebuah transfer dana besar dari yayasan sekolah ke perusahaan cangkang, yang kemudian dilanjutkan ke rekening pribadi. Dan nama di rekening pribadi itu membuat darahnya membeku. Bukan orang asing, bukan musuh tak dikenal, melainkan Park Min-ye, pamannya sendiri, direktur kepercayaan di Han Group. Ji-hun terhuyung mundur. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan daripada kerugian finansial manapun. Ji-hun menyadari bahwa yayasan sekolah hanyalah bagian dari skema yang lebih besar. Min-ye menggunakan posisinya di Han Group untuk mengalihkan dana, dan yayasan sekolah menjadi kedok sempurna untuk mencuci uang haram tersebut. Ini adalah pengkhianatan ganda terhadap perusahaan dan terhadap kepercayaan publik. Ji-hun merasakan beban tanggung jawab yang luar biasa. Ia harus melindungi warisan keluarganya, tetapi juga harus melindungi sekolah tempat ia menemukan persahabatan sejati. Ji-hun tahu ia harus bertindak cepat. Setiap detik yang berlalu berarti lebih banyak dana yang diselewengkan, lebih banyak bukti yang mungkin dihancurkan. Namun, ia juga harus sangat berhati-hati. Paman Min-ye adalah orang yang licik dan punya pengaruh besar. Jika ia bergerak terlalu gegabah, tidak hanya penyelidikannya yang akan gagal, tetapi identitasnya sebagai pewaris Han Group juga bisa terbongkar, membahayakan dirinya sendiri dan bahkan Sujin. Ia melihat foto Sujin di ponselnya, lalu menatap dokumen bukti di tangannya. Pilihannya jelas, tapi risikonya tak terhingga. Di tengah tumpukan dokumen rahasia, di sela-sela panggilan telepon tersembunyi, dan bayangan pengkhianatan yang mengintai, ada satu hal yang tak bisa Ji-hun abaikan, perasaannya pada Sujin. Setiap tawa Sujin, setiap tatapan hangatnya, terasa seperti oasis di tengah gurun kekejaman dunia bisnis. Hatinya yang dulu dingin, terbiasa dengan angka dan strategi, kini berdetak lebih cepat hanya karena kehadiran gadis itu. Ini adalah detak jantung yang berbeda, bukan karena ketegangan atau ambisi, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih lembut, lebih manusiawi. Ji-hun pernah berpikir kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam kekuasaan, dalam keberhasilan mengalahkan pesaing, dalam angka-angka profit yang terus melonjak. Namun, bersama Sujin, ia menemukan jenis kebahagiaan yang sama sekali berbeda. Kebahagiaan dari berbagi cerita sederhana, dari tawarnya yang mengisi keheningan, dari sentuhan tangan yang tanpa sengaja. Kehangatan ini adalah sesuatu yang belum pernah ia rasakan di ruang direksi yang dingin, atau di pesta-pesta mewah yang penuh kepalsuan. Ini adalah kebahagiaan yang tumbuh dari ketulusan, dan itu membuatnya ingin meninggalkan semuanya. Cinta yang tumbuh pada Sujin menjadi pergumulan batin terbesar bagi Ji-hun. Di satu sisi, ia ingin membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan itu, mengejar kehidupan sederhana yang ditawarkan Sujin. Di sisi lain, ia terikat oleh janji, oleh tanggung jawabnya terhadap Han Group. Dan kini,
oleh misi mengungkap pengkhianatan pamannya. Bagaimana ia bisa membawa Sujin ke dalam dunianya yang gelap dan berbahaya? Bagaimana ia bisa melindungi gadis itu, sekaligus menyelamatkan perusahaannya? Ji-hun tahu, ia harus memilih dan pilihan itu akan mengubah segalanya. Bukti sudah lengkap di tangan. Ji-hun hanya perlu satu panggilan telepon untuk mengungkap kebusukan Paman Min-ye, membersihkan nama Han Group, dan mengklaim kembali tahtanya sebagai CEO muda yang jenius. Namun, itu berarti penyamarannya berakhir. Ia harus kembali ke dunia yang kaku, penuh protokol, dan pengkhianatan. Ia menatap jas formal yang tergantung di lemari rahasianya. Simbol kekuasaan yang dulu sangat ia dambakan. Namun kini terasa seperti beban yang menyisakan napas. Lalu ia teringat Sujin. Jika ia kembali menjadi CEO, apakah Sujin masih akan menatapnya dengan cara yang sama? Persahabatan tulus yang mereka bangun berdasar pada sosok Ji-hun. Sebagai siswa biasa yang canggung, ia takut kebenaran akan membangun tembok yang lebih tinggi daripada gedung Han Group itu sendiri. Di sekolah, ia melihat Sujin tertawa bersama teman-teman lainnya. Sebuah pemandangan yang memberikan kedamaian, yang tak pernah bisa dibeli dengan uang. Haruskah ia mengorbankan cinta demi keadilan dan warisannya? Waktu seolah berhenti saat Ji-hun memegang ponselnya. Di layarnya, nomor rahasia Dewan Direksi sudah terketik. Satu sentuhan, dan hidupnya sebagai anak baru akan hilang selamanya. Namun, di saku lainnya, ia merasakan lipatan kertas kecil. Catatan penyemangat dari Sujin saat ia merasa lelah tempo hari. Ji-hun berada di persimpangan jalan yang akan menentukan seluruh masa depannya. Menjadi pemimpin yang disegani namun kesepian. Atau menjadi pria biasa yang memiliki cinta sejati, keputusannya akan mengubah segalanya. Setelah malam panjang penuh perhitungan dan keberanian, Ji-hun akhirnya melakukan panggilan telepon itu. Kebenaran terungkap, Park Min-ye ditangkap, Han Group dibersihkan, dan Ji-hun kembali pada posisinya yang sah. Kemenangan itu terasa pahit, karena ia harus mengorbankan sebagian dari dirinya, yang telah nyaman dengan kehidupan sederhana. Dunia bisnis menyambutnya kembali dengan sorak-sorai. Namun di lubuk hatinya, Ji-hun tahu ada sesuatu yang hilang. Senyumnya yang kembali, kini memiliki sedikit melankolis yang tak bisa disembunyikan. Namun, Ji-hun tidak menyerah pada kebahagiaan yang telah ia temukan. Ia berjuang keras untuk menyeimbangkan dua dunianya. Dan setiap kali ia bertemu Sujin, beban di pundaknya terasa ringan. Senyum tulus gadis itu, tawa renyahnya yang polos, adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan atau kekuasaan. Itu tentang berbagi momen, tentang menemukan kedamaian dalam kebersamaan, tentang cinta yang tumbuh di antara dua jiwa. Di bawah langit sore yang romantis, di tempat rahasia mereka, Ji-hun menatap mata Sujin. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rahasia, hanya ada ketulusan, cinta, dan hasrat yang tak terbendung. Mereka berciuman, ciuman yang mengunci janji, ciuman yang membakar jiwa, ciuman yang penuh gairah, sebagai penanda bahwa dua dunia telah menyatu dalam satu hati. Ji-hun mungkin kembali menjadi pewaris Han Group, menjadi CEO yang dihormati. Namun, ia tidak lagi hanya melihat angka dan kekuasaan. Ia melihat dunia melalui mata Sujin, dengan keindahan dan ketulusan yang ia ajarkan. Bersama Sujin, ia belajar bahwa harta terbesar bukanlah apa yang ia miliki di bank, melainkan cinta yang ia rasakan, persahabatan yang ia jalin, dan kebahagiaan sederhana yang bisa ia bagi. Ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari sebuah babak baru, di mana seorang pemimpin yang kuat juga bisa menjadi seorang pria yang menemukan kebahagiaan sejati dalam cinta.